Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak. Ibu kali ini akan memberikan pembelajaran tentang struktur dan fungsi tumbuhan serta pemanfaatannya dalam teknologi. Yang pertama akan kita pelajari tentang struktur dan fungsi organ tumbuhan. Perhatikan gambarnya anak-anak. Kalian sudah kenal tumbuhan kan? Tumbuhan itu mempunyai organ mulai dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Organ yang pertama yaitu akar. Perhatikan gambarnya. Di situ ada akar tunggang dan akar serabut. Sistem perakaran pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua, dilihat dari jenis tumbuhannya. Kalau tumbuhan itu termasuk tumbuhan monokotil, maka akarnya disebut akar serabut. Kalau tumbuhan itu termasuk tumbuhan dikotil, maka akarnya disebut akar tunggang. Sedangkan fungsinya sama. Akar mempunyai fungsi sebagai penambat tubuh tumbuhan dari dalam tanah, menyerap air dan mineral juga dari dalam tanah. Organ yang kedua, yaitu batang, meliputi batang yang berkayu itu untuk tumbuhan dikotil dan batang berongga atau tidak berkayu atau lunak itu batang dari tumbuhan monokotil. Sedangkan fungsinya sama, menyokong bagian tubuh tumbuhan yang berada di atas tanah sebagai jalan pengangkutan air dan garam mineral dari dalam tanah menuju ke daun. Juga sebagai jalan pengangkutan makanan yang akan disebarkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, sekarang organ yang ketiga, daun. Perhatikan daun. Daun mempunyai fungsi mengambil CO2 yang digunakan untuk fotosintesis. Karena di daunlah terjadinya proses fotosintesis, yaitu di bagian klorofilnya. Juga sebagai pengatur penguapan air dan pernafasan pada tumbuhan. Nah, daun-daun ini bisa dibedakan apakah dia daun dari tumbuhan monokotil atau dikotil dari bentuk tulang daunnya. Ada tulang daun yang berbentuk melengkung, menyirip, dan menjari. Itu adalah tulang daun yang dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Sedangkan tumbuhan monokotil, tulang daunnya berbentuk sejajar. Organ yang keempat adalah bunga. Fungsi bunga sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan, karena di dalam bungalah terdapat alat kelamin tumbuhan, yaitu putik dan benang sari. Bunga dibedakan, ada bunga lengkap, yaitu bunga yang memiliki seluruh bagian-bagian bunga, mulai dari perhiasan dan alat kelamin. Dan bunga tidak lengkap, yaitu bunga yang tidak memiliki salah satu bagian-bagian bunga tersebut. Sedangkan bagian-bagian bunga
Itu bisa kalian perhatikan. Ada kelopak, ada putik, ada tangkai, ada benang sari, dan lain-lain. Organ yang kelima, buah dan biji. Secara umum, biji ada di dalam buah. Nah, kalau biji itu ada di dalam buah, biasanya buah itu disebut buah sejati. Karena juga ada buah semu. Yang dimaksud buah sejati itu buah yang terbentuk dari bakal buah. Contohnya mangga, lalu ada nanas, ada pepaya. Nah, sedangkan buah semu itu buah yang tidak terbentuk dari bakal buah, melainkan terbentuk dari modifikasi organ tumbuhan yang lain. Contohnya seperti pada gambar, di situ ada jambu mente. Jambu mente itu bijinya jelas ada di luar buah. Yang kalian makan, yang kalian sebut buah, itu adalah pembesaran dari ranting batang tumbuhan. Nah, anak-anak, itulah perhatikan betul beda buah sejati dan buah semu. Nah, selanjutnya anak-anak akan kita pelajari struktur dan fungsi jaringan penyusun tubuh tumbuhan. Mulai dari jaringan pada akar, jaringan pada batang, dan jaringan pada daun. Jaringan-jaringan pada tumbuhan itu namanya sama. Ada epidermis, ada meristem, ada floem, ada xilem. Perhatikan betul di situ. Nah, letaknya dilihat dari jenis tumbuhannya berbeda. Akar monokotil punya jaringan-jaringan yang letaknya berbeda dengan akar pada tumbuhan dikotil. Demikian juga pada batang. Pada batang ada batang monokotil dan ada batang dikotil. Letak jaringannya juga berbeda. Perhatikan betul gambarnya itu. Lalu ada jaringan-jaringan penyusun pada daun. Amati ya anak-anak. Nah, kalau kalian amati materi itu, kalian kerjakan tugas-tugasnya itu. Kalian gambar bentuk dari bunga lengkap. Juga kalian lengkapi fungsi dari bagian-bagian bunga itu. Gambar di buku catatan IPA, lalu hasilnya kalian kirim ke grup mapel. Jangan lupa beri nama dan nomor absen. Nah, anak-anak, sampai sekian dulu tugasnya kali ini. Selamat mengerjakan tugas. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.